Para pemirsa Petik TV yang berbahagia, yang pertama kami ucapkan selamat sore, selamat berjumpa dalam acara Cahaya Rohani yang disiarkan melalui Petik TV Pekalongan. Dan sebelumnya kami ucapkan salam sejahtera, salam kebajikan, Wei Te Tung Tien, Xian Yo Ite Sancai. Pada tema hari ini, izinkan saya mengenalkan tentang pokok-pokok keimanan dalam agama Konghucu, atau istilah bahasa Mandarinya itu Zhengxin Zhezhe, yang merupakan keyakinan umat Konghucu setelah memasuki tentang keimanan. Namun sebelumnya akan kami awali dengan doa yang merupakan ucapan syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada Nabi serta para leluhur yang senantiasa menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Ren Xin Wei Wei, Tao Xin Wei Wei, Wei Jing Wei Yi, Yin Zhe Jie Zhong, Wei De Tung Tien, Xian You Ite, Duo Xing San Se, Cheng Jiu Bi De, Yong Yan Bai Ming, Zhe Jiu Duo Fu, Huang Yi Sang Di, Wei Dian You De, Xie Dian Zhe En San Cai San Cai. Kehadirat Huang Tian Sang Di yang Maha Kuasa di tempat yang Maha Mulia, di dalam bimbingan rohani Tajeng Ce Seng Kung Ce, penyertaan dan teladan para senming, serta restu para leluhur Cincai. Berkenan Huang Tian, saat ini kami mengadakan acara pencerahan bagi umat tentang Zhengxin Zhezhe atau keimanan yang pokok dalam agama Konghucu. Semoga acara yang kami adakan membawa pengetahuan, membawa pencerahan, sehingga menambah wawasan, sehingga mampu menjalankan kehidupan di tengah masyarakat dengan baik, dengan ajaran moral dan karakter yang baik, sehingga berkah rahmat Huang Tian, Tuhan Yang Maha Kuasa, menyertai kehidupan kita semua. Huang Yi Sang Di, Wei Dian You De Sancai. Pemirsa yang kami hormati, yang kami banggakan, dalam agama Konghucu ada iman-iman yang wajib dipelajari, yang wajib dihayati, agar kita mampu menerapkan dalam kehidupan di tengah keluarga, di tengah pergaulan, di tengah masyarakat, sehingga mampu mewujud dalam setiap perbuatan. Zhengxin Zhezhe atau iman yang pokok, yang pertama adalah dalam kitab Chung Yung atau Tiong Yong dalam lafal Hokkien. Yang ketiga dalam lafal bahasa Indonesia itu adalah kitab Tengah Sempurna. Di situ ada 5 ayat yang disampaikan oleh Nabi Agung Kungce, yang setelah itu ditafsirkan, diuraikan oleh cucu Nabi Zhezhe, dan yang sekarang ini dipakai sebagai acuan, yaitu Chung Yung bab utama pasal 1 yang berbunyi Tian Ming Ce Wei Xing, Shuai Xing Ce Wei Tao, Xiu Tao Ce Wei Jiao, yang artinya firman Tuhan itu adalah watak sejati. Berbuat mengikuti watak sejati itu adalah menempuh jalan suci, dan bimbingan untuk menempuh jalan suci itu adalah agama. Nah, melalui pembelajaran agama yang baik, kita akan mengenal tentang keimanan, mengenal Tuhan di dalam diri kita. Dijelaskan oleh Nabi bahwa setiap manusia yang dilahirkan mendapatkan percikan roh Tuhan itu sendiri. Dan percikan itu oleh Mengce dijelaskan bagaimana kita mengenal percikan roh Tuhan yang berwujud roh suci, yang memiliki sifat-sifat, 5 sifat pedoman hidup yang digunakan oleh agama Konghucu, yaitu Ren, Yi, Li, Zexin. Cinta kasih, menjunjung kebenaran, keadilan, kewajiban,
kesusilaan, bijaksana, dan dapat dipercaya. Itu adalah sifat-sifat roh Tuhan yang ada dalam diri manusia yang termulia di antara semua makhluk yang lain. Untuk itu diperlukan bagaimana mengenal sifat-sifat hati nurani, hati yang paling suci, hati yang terdalam dalam hati manusia. Mengce menjelaskan dalam kitab Bingcu atau Mengce 7a bagian Jinsim, bagaimana manusia bisa mengenal firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengenal roh suci yang berasalkan dari Tuhan, itu harus wajib. Yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan. Maka tugas manusia adalah menjaga hati, merawat watak sejati. Demikianlah mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah ayat yang dijelaskan oleh kitab Chung Yung bab utama, di mana dijelaskan oleh Mengce. Mengce adalah penerus Nabi. Beliau hidup setelah Nabi Kungce wafat kurang lebih 104 tahun. Beliau wafat, Mengce dilahirkan, dan beliau adalah terpanggil untuk meneruskan, menyempurnakan ajaran suci dari Rujiao. Ini yang pertama. Jadi kalau mengenal iman, yang pertama adalah bagaimana mengenal anugerah Tuhan di dalam diri masing-masing manusia. Kemudian yang kedua diambil dalam kitab Taxue atau ajaran besar atau Taihak dalam dialek Hokkien. Di situ dijelaskan kalimat aslinya Taxue Cetao Cai Ming Ming Te Cai Jin Min Cai Ce Icesan, yang artinya adapun bimbingan atau ajaran yang dibawakan pemirsa Baik TV yang kami muliakan, tetap jangan kemana-mana. Kita tunggu setelah yang satu ini. Kita lanjutkan. Tadi kita membahas setelah jeda ya, tadi ada jeda sedikit. Kita diteruskan tentang tadi yang pertama adalah kitab Chung Yung, yang kedua adalah kitab ajaran besar, yaitu tentang tadi juga yang disampaikan oleh Nabi Kungce. Sebenarnya di sini ada 5 ayat ya. Namun untuk mempermudah, karena ini yang seterusnya adalah penjabarannya, penguraiannya. Saya ulangi, dalam kitab ajaran besar atau Taxue atau Taihak bab utama, Nabi bersabda, Taxue Cetao Cai Ming Ming Te Cai Jin Min Cai Ce Icesan, yang artinya adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar atau Taxue ini ialah menggembirakan kebajikan yang bercahaya, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan. Kalau tadi iman adalah pengenalan dalam diri kita,
Sebaliknya, dalam ajaran besar ini kita mengenal bagaimana profesi kita, di mana di sini dikatakan mengasihi rakyat. Mengasihi rakyat itu berarti mengasihi rakyat Tuhan, baik yang berwujud manusia maupun makhluk yang lain. Bagaimana cinta kasih ini adalah kasih yang paling luar biasa dalam kehidupan manusia. Kasih artinya memberi, berkorban, rela menderita untuk mencapai kasih itu sendiri. Dalam kitab Tasyih, menggembilangkan kebajikan ini mungkin bagi umat atau pemirsa bingung bagaimana kita menggembilangkan kebajikan. Dalam bab 2 dijelaskan bagaimana kita bisa menggembilangkan kebajikan yang bercahaya, itu tentang profesi manusia. Karena yang pertama di dalam kitab Tasyih ini adalah berisikan tentang pembinaan diri. Dalam pembinaan diri ini masuk bagaimana setiap umat, setiap insan manusia mencukupkan pengetahuan, kemudian mengimankan tekad, meluruskan hati, sehingga bisa membina diri. Dengan diri yang terbina, maka dia bisa menerapkan ajaran yang suci ini dalam setiap keluarga. Maka pada zaman sebelum agama Konghucu ini diterapkan di tengah masyarakat, setiap keluarga, ayah itu adalah sebagai imam atau pemimpin dalam keluarga, sekaligus pencari nafkah, pelindung, guru di dalam keluarga. Maka sebelum insan atau manusia membentuk atau membangun mahligai keluarga, wajib membina diri sehingga dia mempunyai persiapan yang cukup untuk membina keluarga yang berbahagia, atau dalam oleh sahabat kita itu yang sakinah mawaddah ya. Kalau dalam Konghucu itu Chunghe, tengah tepat, harmonis, tidak kesana kemari, tapi dalam jalan yang baik. Maka dalam pengejawantahan kitab Tasyih ini, bagaimana seorang ayah wajib mengasihi, melindungi putra-putrinya. Seorang istri mempunyai kewajiban mengikuti suami, dan dia membantu suaminya untuk mengasuh putra-putrinya dalam sebuah keluarga. Kewajiban seorang kakak, dia menyayangi, membimbing adik-adiknya. Seorang adik menghormati kakaknya, dan seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tua adalah wali Tuhan dalam setiap keluarga. Dan disinilah para tojin atau para pendengar yang berbahagia berkaitan dengan iman. Maka iman tadi di dalam diri diwujudkan, bagaimana bisa dikembangkan, diwujudkan dengan profesi manusia di tengah-tengah pribadi maupun keluarga. Itulah gambaran di dalam kitab Tasyih bagaimana dari Chung Yung menyatu dengan Tasyih. Tojin sekalian, pemirsa yang berbahagia. Yang ketiga, dalam keimanan, kalau kita sering mendengar yang disampaikan, karena banyak yang khawatir menggunakan istilah Wei Tung Tien, barangkali salah lafal, sehingga Presiden kita Bapak Jokowi menggunakannya salam kebajikan. Nah, ini Wei Tung Tien ini disampaikan oleh Nabi I di zaman dinasti Xia, ya. Karena saat itu Tai I sebelum menjadi seorang raja, beliau adalah seorang panglima juga yang diutus oleh Raja Yao dan Sun untuk menundukkan suku Miao, suku-suku yang liar yang selalu mengganggu keberadaan
Raja Yao dan Sun. Jadi kurang lebih kalau diukur zaman masa kehidupan Nabi itu kurang lebih 2200 tahun sebelum Nabi lahir. Berarti kalau di zaman sekarang 2573 ditambah 2200 sekitar 4900 tahun sebelum Masehi. Nah ini. Dan itu Wajah Tungtian itu menegaskan kata-kata ini ada kalimatnya yang nyambung. Di situ ada buji-bugi sangti limli, artinya jangan mendua hati, Tuhan yang maha tinggi menyertai. Tidak jarak jauh, tidak terjangkau, kesombongan mengundang rugi, kerendahan hati menerima berkah. Demikianlah jalan suci Tuhan yang Maha Esa. Nah ini disampaikan oleh Nabi I pada saat Tai I sebelum jadi raja dinasti Xia. Ini akan menghancurkan suku Miao, suku-suku yang liar yang selalu mengganggu keamanan zaman Raja Yao dan Sun. Lalu dikirimlah Nabi I, beliau ngirim surat, artinya jangan menggunakan kekerasan, dan kita jeda lagi, jangan kemana-mana, tetap di Batik TV. Pemirsa Baik TV yang berbahagia, kita sambung lagi. Setelah jeda, kita sambung lagi tentang Wajah Tungtian. Mungkin kalau dijelaskan ini sangat panjang, karena ini menyangkut suatu dinasti, di mana dinasti Xia ini 500 tahun. Maka kami ambil aja garis besarnya, bahwa Wajah Tungtian itu mengingatkan kita, menguatkan kita, agar kita dalam kehidupan ini jangan melanggar firman Tuhan, jangan melanggar ajaran suci para nabi dan bimbingan para leluhur. Dan arti sesungguhnya Wajah Tungtian itu, kebajikan itu sangat menggetarkan hati Tuhan yang di atas sana, atau zaman dulu itu kebajikan itu menggetarkan langit. Jadi siapapun yang berbuat kebajikan, siapapun orangnya, apapun agamanya, oleh Nabi dijelaskan menggetarkan langit. Bahkan anak yang berbakti itu juga di dalam keluarga yang kecil sangat menggetarkan hati Tuhan yang Maha Kuasa. Maka diingatkan, janganlah meremehkan tentang kebajikan. Pemirsa Batik TV yang berbahagia, yang keempat adalah tentang Xian Yao itu. Ini disampaikan oleh Nabi Iin pada zaman dinasti Shang atau dinasti In, kurang lebih 1300 tahun sebelum Nabi Kongce wafat. Berarti kalau digabungkan dengan sekarang, kalau tadi 4900 dikurangi 500, berarti 4400 tahun yang lampau. Nah, di situ sebenarnya adalah suatu nasihat seorang wali raja, juga seorang nabi yang bernama Ohing atau Iin. Beliau mengatakan Xian Yu itu kepada cucu raja Singtong, Sangtang. Karena cucu sang raja ini selalu tindakannya tidak sesuai dengan kesusilaan, selalu membuat kerusuhan di dalam negara, sehingga beliau diturunkan saat jadi raja oleh Nabi Iin selama 3 tahun
beliau dibikinkan rumah gubuk di dekat makam kakeknya agar dia belajar, dipanggilkan guru-guru negara tentang berbagai macam ilmu karena beliau kelak menjadi seorang raja dinasti Shang. Yang kedua, nah disitulah Nabi In bersabda Xian You Ite, yang arti panjangnya bahwa milikilah yang esa murni, yaitu kebajikan. Tuhan tidak memberikan kamu hal yang sama kepada setiap orang. Namun barang siapa yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, maka akan diturunkan beratus kebahagiaan. Tapi sebaliknya, bagi orang yang berbuat tidak baik, akan diturunkan beratus kedukaan atau penderitaan. Nah inilah tojin sekalian, para pemirsa yang budiman, pemirsa yang berbahagia. Ada 4 keimanan yang pokok dalam agama Konghucu atau Luqiao, yaitu tadi tentang diambil dari kitab Chungyung, kitab Tiongyong, Tengah Sempurna. Yang kedua kitab Taxue, kitab Taihak. Yang ketiga dari kitab Sucing, Weite Tung Tien, Xian You Ite. Dan yang terakhir adalah tentang 8 pengakuan iman, yaitu Paceng Jenkui. Bagi para umat yang suka datang ke Lidang atau ke Kung Miao, itu setiap doa, selesai sembahyang dan doa pasti akan dibacakan, dibawakan tentang Paceng Jenkui, artinya 8 pengakuan iman atau 8 ajaran iman, yaitu yang pertama Cheng Xin Huang Tian, yang kedua Cheng Chun Jie Te, yang ketiga Cheng Li Min Ming, yang keempat Cheng Ce Gui Shen, yang kelima Cheng Yang Xiao Se, yang keenam Cheng Sun Mu Tuo, yang ketujuh Cheng Jing Jing Su, yang kedelapan Cheng Xing Tatao. Demikian para pemirsa yang berbahagia, pemirsa Batik TV yang saya banggakan, kiranya cukup sampai di sini tentang pengenalan iman yang pokok dalam agama Konghucu. Bagi para tojin yang berkenan, silakan datang setiap minggu ke Lidang Makin Pekalongan, dan saya tutup dengan doa penutup. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Huang Tian. Terima kasih kami haturkan kehadapan Nabi Agung Kung Ce, para senming, serta para leluhur, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawakan pencerahan dalam cahaya rohani Batik TV. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini berkenan membawa pengetahuan, membawa pencerahan bagi kita semua. Semoga kita selalu dapat mengamalkan ajaran suci ini di dalam kebajikan. Huang Yi Shangti Wei Tian Yao Te Sancai. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Dan kami tutup dengan ucapan salam kebajikan Wei Te Tung Tien Xian You Ite Sancai.